Anda masih di program Rakyat Memilih. Saya mau melanjutkan tadi yang soal catatan Mbak Wiwi ini soal sosialisasi yang masih minim di 2024. Mungkin boleh dilanjutkan tadi Mbak, catatan-catatan apa ini yang mungkin didengar KPU? Untuk sosialisasi kepada pemilih, kepada masyarakat Indonesia itu wajib. Karena itu yang harus dilakukan. Tapi karena banyak intrusi gitu ya, banyak pernak-pernik yang lebih diurusi, akhirnya kewalahan sendiri KPU tidak melakukan itu secara sangat besar-besaran serius gitu ya, untuk mensosialisasikan pentingnya pemilu legislatif, pentingnya pemilu presiden, pentingnya pilkada di tahun yang sama 2024 ini. Seharusnya itu yang dilakukan dengan berjejaring dengan kementerian, lembaga, dengan Pemda, dengan para aktivis civil society. Itu besar-besaran janjinya itu, dan saya termasuk yang antusias ketika itu disampaikan. Tapi setelah kesini kok nggak dengar. Kita pun merasakan kekurangan info-info tadi itu. Padahal hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang bagaimana memilih para caleg-caleg yang tepat kan gitu. Bagaimana memilih partai-partai yang segitu banyaknya, bagaimana menseleksi itu, apa kira-kira info-info selanjutnya. Nah itu yang saya masih ragu, karena sampai ke desa, saya 3 bulan terakhir di desa itu sampai Desember, tidak melihat ada sosialisasi yang gencar seperti itu. Tidak ada perbaikan ya kalau kita berkaca dari 2019 sama aja ya berarti. Betul, jadi di eranya beliau mungkin ada tapi tidak ada pilkadanya. Jadi agak tenang gitu. Ada cuman pemilu serentak 2 pemilu saja. Tapi kali ini 3 pemilu, masyarakat tidak diinformasikan secara utuh. Itu masalah tersendiri menurut saya lah. Lah ini yang membuat kompetisi kontestasi nanti akhirnya itu pemilih tidak mendapatkan asupan yang cukup itu ya. Berarti kalau misalnya sosialisasinya minim, warga tidak begitu mengenal siapa anggota legislatifnya, potensi kecurangan? Bukan potensi kecurangan, lalu dia ya asal aja nyoblosnya. Kecuali kan sekarang ini vote buyingnya luar biasa ya. Sama yang pemilu sebelumnya luar biasa. Jadi ada koordinatornya untuk mengkoordinir vote buying ini kan sebetulnya. Jadi mereka sudah didikte. Nanti partainya ini, calegnya ini kan gitu. Udah hafal. Tapi bagi yang lain yang tidak mendapatkan koordinasi dengan vote buying tadi itu seperti apa? Tapi menurut saya memutus mata rantai vote buying itu antara lain harus dilakukan dengan edukasi dan literasi tadi itu. Ini yang kurang. Jadi edukasi, literasi, mentransfer ilmu kepada masyarakat bahwa demokrasi kita ini Bapak Ibu yang akan menentukan. Oleh karena itu apa yang Bapak Ibu pilih nanti itu akan menentukan yang di DPR, yang di DPRD, kan gitu, provinsi, kabupaten, kota. Jadi itu memberikan tanggung jawab kepada masyarakat kita. Itu kalau dari catatan Prof. Wiwi. Kalau dari Mas Ilham, catatannya untuk pemilihan legislatif ini, selain mungkin sosialisasi yang minim itu perlu diperbaiki dan dievaluasi ke depannya, apalagi Mas? Iya, memang sekali lagi ini soal sosialisasi, tapi kemudian saya tidak melihat banyaknya mock election. Apa itu mock election? Yaitu simulasi pemilu. Nah itu nggak banyak saya lihat. Di periode saya itu ya lumayan, kami terus melakukan kegiatan dengan mock election. Dan mock election tentu namanya mock ya, semuanya suara-suaranya juga tidak sesuai dengan partai. Tapi at least kemudian masyarakat tahu bagaimana cara memilih, bagaimana prosedurnya dia masuk ke TPS dan berbagai hal lain. Nah ini penting sebetulnya. Nah saya ingin mengkritik bahwa KPU sekarang ini menggunakan kirap sebagai sosialisasi. Oke, kirap bisa disosialisasikan dengan orang tahu tanggal 14 Februari itu ada pemilu, gitu kan. Tetapi tidak masuk dalam konteks ke desa gitu loh. Kami pernah punya program pemilihan masuk desa. Itu saya tidak tahu kenapa tidak diteruskan. Nah ini berarti yang kali ini tidak ada? Tidak ada, saya tidak diteruskan itu. Karena buat kami sudah merekrut fasilitator untuk kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terkait dengan hoax, terkait dengan cara memilih, pentingnya memilih legislatif dan presiden, dan banyak hal lain yang kemudian kita berharap nanti bisa seperti multi level marketing lah. Ya bisa nanti disampaikan kepada keluarganya, kepada orang terdekatnya, sehingga pemahaman itu bisa merata. Nah sekarang kan ya saya tidak tahu, mungkin
kesibukan atau apapun ya, nggak bisa dibilang kesibukan, memang tugasnya Iya, kok iya, gitu kan. benar-benar. Dan kayaknya udah template ya, setiap 5 tahun kan sebenarnya begitu harusnya. Iya, Dan tapi kirap ya udah itu aja. Kemudian kami 2019 melaksanakan itu masih ada orang yang kemudian menyoblos dengan tidak sah gitu kan, dan fokus kepada presiden. Dan kali ini menurut Prof Wiwi akan juga fokus kepada presiden. Nah ini kita tidak tahu, kita lihat aja nanti berapa surat suara tidak sah di legislatif, di DPD dan beberapa DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. berarti Mas Ilham ini tidak yakin bahwa jumlah partisipan di tahun ini akan lebih meningkat dibanding tahun lalu? Ya saya sih optimisnya paling enggak tetap sama deh, tetapi meningkat saya kurang yakin ya, karena tadi bahwa kemudian masyarakat tidak tersampaikan dengan baik saya kira. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya jumlah pemilih muda itu kan lebih dari 50% ya Mas ya. Itu milenial, Gen Z. 56%. 56%. Nah, milenial dan Gen Z ini kalau Mbak Wiwi sendiri melihat karakteristik pemilihnya ini, apakah melihat sosok, rekam jejak, atau bagaimana ini? Kalau misalnya mereka nggak kenal kan bingung juga mereka mau Iya, memahami Gen Z, milenial dan sebagainya tadi yang cukup mayoritas ya untuk pemilu sekarang ini, mereka ini kan variatif juga, tidak tunggal gitu ya. Jadi ada komunitas orang-orang Gen Z yang milenial tadi itu yang betul-betul punya idealisme, punya rasionalitas, logika yang tinggi. Itu tuntutannya besar. Mereka demanding, banyak memberikan persyaratan gitu. Ini caleg apa ini kan gitu kan. Iya. Bahasanya apalagi laki-laki kan. Wah ini nggak kenal kita. Ini kenapa ini di papan-papan gitu kan, di sepanjang jalan itu. Kebetulan saya punya anak milenial ya, kepala 33 gitu. Ini apaan nih dijajar gini? Kapan orang ini siapa gitu? Itu ada pertanyaan yang seperti itu. Jadi tidak taken for granted. Oh iya saya pilih. Apalagi yang bukan namanya orang Indonesia gitu kan. Betul. Ini siapa orang ini kan gitu kan. Itu ada pertanyaan yang seperti itu. Karena apa? Partai itu tidak mensosialisasikan para programnya, bukan caleg-calegnya ini. Lah dengan model proporsional terbuka itu kayaknya sudah diserahkan begitu saja bulat kepada para caleg, sehingga caleg ini yang akan berjibaku sendiri dengan modalitasnya, dengan tim suksesnya, mesin partainya itu seperti apa, apakah jalan gitu kan. Nah dengan model proporsional terbuka seperti itu mereka lebih mengandalkan dirinya. Jadi pasang baliho sebanyak-banyaknya, tim suksesnya dikasih bekal, tahu kan bekal kan gitu dan sebagainya. Maka ini namanya siapa kita juga nggak tahu. Gede banget di jalan-jalan yang jalan utamanya yang di Jakarta ini. Menurut saya apa ini kok lompat seolah-olah seperti itu. Ini yang menurut saya termasuk partai kurang memiliki satu tanggung jawab moral gitu ya ketika proporsional terbuka. Ini kan yang mendegradasi katakan otoritas, mungkin kewenangan dari fungsionaris partai sebetulnya. Karena memang caleg-caleg itu mandiri gitu ya. Tidak tergantung pada partai sebetulnya gitu. Karena kalau tertutup kita itu sebetulnya kepingin yang sistem tadi itu hak otonomnya kader sangat dihormati, tapi pengurus partai, ketum partai tetap terhormat, punya hak menentukan kan gitu. Lah kalau terbuka tidak bisa. Nah, kalau tertutup biasanya memang pengurus elit partai menentukan siapa mau dimenangkan, siapa mau ini, yang dapat suara besar belum tentu digolkan kan gitu. Ini jadi ada plus minus yang menurut saya termasuk kaum perempuan ini sulit sekali bersaing gitu ya, berkompetisi untuk proporsional terbuka. Oke, apalagi mungkin yang bersaing dengan yang sudah populer begitu ya. Betul. Karena gimana KPU-nya tidak melaksanakan putusan MA, Prof? Gimana itu, Prof? Itu dia. Jadi ini antara lain yang harus kita evaluasi secara kritis. Tapi apapun bunyinya memang paket undang-undang politik ini harus direvisi, dibenahi segera setelah pemilu ini usai. Jadi ini kan 2024 ya, 2026 maksimal itu sudah fit gitu ya. Ada paket undang-undang baru yang dengan naskah akademiknya dan sebagainya sudah didilkan. Jadi ketika kita masuk ke pemilu 2029, tahapannya 2 tahun sebelumnya itu clear semua.
Jangan di tengah jalan ada judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ada yang minta macem-macem lah gitu, umur diubah-ubah kan gitu ya. Lah ini yang janganlah. Jadi proporsional terbuka atau tertutup itu dengan naskah akademik yang matang, dengan memikirkan dampak-dampak negatif positifnya, kekuatan kelemahannya. Kalau sistem ini terus dilanjutkan dengan proporsional terbuka. Lah ini yang mungkin bangsa ini, elit ya, khususnya elit-elit partai, baik itu besar, menengah maupun kecil ya, yang ada di parlemen itu harus mulai mengevaluasi secara kritis untuk memikirkan dampaknya. Coba tolong ya dipertimbangkan. Dengan PT Pilpres yang besar setinggi itu 20%, apa yang terjadi? Golkar tidak bisa memajukan sendiri, Gerindra tidak bisa sendiri, harus ngerayu-ngerayu partai lain untuk berkoalisi lah. Padahal ketika mau direvisi mereka resisten, tidak mau direvisi, akhirnya kesulitan sendiri. Maka ketika pilpresnya sama pemilu legislatifnya serentak, seharusnya memang tidak ada persyaratan untuk pilpres. Kalaupun ada itu kecil aja. Atas dasar apa PT Pilpres itu diterapkan? Kalau landasannya itu dipertimbangkan dari pemilu yang sudah 5 tahun yang lalu. Nah, itu antara lain. Saya pengen nyatat poin-poin penting mungkin yang menurut Prof. Wiwi perlu direvisi, itu bagian dari selain dari penyelenggaraan pilpresnya, kemudian apalagi penyelenggara pemilunya. Pemilu. Jadi tentang ya menurut saya siklus untuk apa istilahnya? Siklus untuk pergantian itu baik nasional maupun provinsi, kabupaten, kota itu harus dipertimbangkan serius. Tidak begini dia sudah melakukan tahapan pemilu yang ruwet gini masih ada siklus pergantian. Maaf Prof. Wiwi.